Apakah suami ibu mirip Fir'aun? Oh enggak, kalau Fir'aun mah. Nah, Siti Adia tetap dimuliakan Allah walaupun suaminya itu Fir'aun. Tapi anak AA, anak saya, anak saya. Apakah anak ibu seperti Kan'an, putranya Nabi Nuh, yang begitu durhaka ke bapaknya? Sudahlah, tidak akan disia-siakan kalau kita menyikapinya dengan kesabaran. Nah, apalagi yang harus sabar, ini yang paling bahaya, yaitu sabar ketika sukses. Ini yang paling gawat ini. Sabar ketika tidak punya uang lebih gampang, sebab apalagi yang mau dibelanjakannya. Ini misalkan memiliki kuatan nahan diri, nggak segala dibeli, ya udah nggak ada yang beli. Sabar ketika diberi kelapangan, sabar ketika dipuji, sabar ketika diberi kecukupan, kekayaan, kekuasaan. Ini jauh lebih berat. Lebih banyak orang yang selamat diuji dengan kesusahan dibanding dengan orang yang selamat diuji dengan kemudahan. Mudah itu benar-benar bisa biang ujub. Hah? Makanya saudara jangan main-main sama saya. Tuh lihat, Allah memberikan rezeki yang melimpah. Apa artinya ini? Artinya ini tanda kesolehan. Gagal ya. Padahal penjahat sejati juga banyak yang diberi kekayaan. Aneh ya. Padahal saya hanya saum weton. Apa teh kelahiran ya? Saya cuma saum weton. Tapi lihat karir saya bagus. Udah salah amalannya, ujub lagi. Padahal dia diberikan jabatan itu untuk dihinakan oleh Allah. Tidak sedikit orang diberikan jabatan untuk memperjelas kehinaannya. Maaf jadi merinding begini. Kemarin di Surabaya para ulama kumpul. Aduh, saya mah lemes, nggak berani pakai sorban. Pertemuan para ulama Surabaya, sebagian dengan Pak Hakim. Ini masalah merancang Gusti, ya Allah, mereka mapunten beliau-beliau betulan ulamanya. Ilmunya mumpuni, ibadahnya mumpuni. Kalau saya kan cuma menang sorban aja dan capek tang begini. Ini benar-benar cobaan besar yang malu begini. Astagfirullah. Jangan terkecoh. Bahaya tuh banyak uang tuh. Jadi pengen segala dibeli. Kalau udah segala dibeli, peluang riaknya makin banyak. Kalau yang punya sepatu jelek mah susah riak. Ke masjid juga tenang. Coba ibu-ibu yang pakai slop baru ke masjid. Dari tadi juga gelisah memikirkan slop, karena itu slop bagus, mahal, dan belum lunas. Itu yang jadi masalah. Maaf ya Bu. Makin banyak uang, makin banyak barang, banyak urusan. Benar loh. Karena tiap barang kan harus diurus. Makin banyak uang, pengen beli yang mahal. Makin mahal tuh makin nyiksa. Takut hilang, takut rusak. Belum lagi ada yang iri dan diminatin maling lagi yang bagus-bagus. Kalau punya sendal kiri dua-duanya mah boro-boro minat maling juga. Prihatin maling. Jadi jangan dulu banggalah banyak uang, belum tentu identik dengan kesuksesan dalam pandangan Allah. Karir suami naik, tunggu dulu. Hati-hati. Suami karirnya naik,
kedudukan makin tinggi, peluang zalim makin besar itu. Kedudukan tinggi sekali nyuruh dampaknya luar biasa itu. Sekali menghina luka orang bisa luar biasa. Janji sering tidak, ya nanti saya beri. Waktu kita karyawan kecil-kecilan mah nggak sanggup janji. Tapi udah jadi atasan jeplok mulut tuh janji. Dan yang paling buruk jadi atasan itu kalau memberi contoh jelek, semua sekantor jadi ikut-ikutan. Pernah itu ada atasan yang gak kuat menahan diri berzina, karyawannya yang bagian ikutnya yang udah zina jadi anggap gak loyal. Ayo kamu ikuti sampai begitu. Wah, durjana luar biasa. Ini tadi dikasih pangkat, dan yang anehnya itu dihormati kalau berkunjung. Pada pezina begitu. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ningkat jabatan itu ningkat peluang. Kekuasaan makin besar, peluang zalimnya makin besar, peluang liciknya makin besar. Ya, yang maling-maling uang rakyat banyak sudah yang punya peluang. Ada model kita gini mah. Maling-maling sederhana mah maling senal, kemarin ketangkap, yang salah lagi malingnya deh. Cuman sebelah. Ini ada yang maling kenceleng kemarin sembunyi di WC, aku ketahuan. Ini kan pakai kamera masjid kita tuh, coba maling sing salah dana ya. Ibu, bapak, hati-hati. Jreng, punya anak cantik jelita, itu teh bukan tanda-tanda sukses. Dan bukan ibu yang bikin anak ya. Kita mah bikin sehelai bulu aja nggak sanggup, ngegambar anak aja dah nggak jadi atuh tangan. Alah mirip beruk kita mah enak. Benar, gambar anak gagal. Borojol anak dipamer-pamer, hati-hati. Punya anak cakep nggak kuat iman, mah dia tergelincir dan menggelincirkan. Lihat yang iklan-iklan itu ya. Dan kalau yang nggak begitu cakep mah jarang berpakaian minim. Gara-gara cantik, waduh, badan bagus, di mana-mana dipamerkan, menggelincirkan banyak laki-laki, menjadi contoh keburukan bagi banyak wanita. Betul tidak? Ditiru, dosanya ngikut. Main sinetron, adegan itu apa? Ada adegan zina pertama itu apa? Ciuman pertama. Aduh, itu sebel sekali itu film itu. Itu judulnya harusnya diganti zina pertama itu. Dicontoh. Kalau berzina sembunyi dia dosa. Tapi zina di sinetron, di film ditonton, dia zina rame-rame ditonton, itu laknat Allahnya nauzubillah kalau nggak tobat. Makanya jangan bangga punya anak jadi aktor, jadi aktris. Nauzubillah kalau dia akhlaknya buruk, itu benar-benar musibah. Tidak sukses itu dipilih jadi aktor aktris terbaik kalau kelakuannya jelek ya. Halo, saya jadi malah mikir begini nih. Jadi sukses itu yang mana? Ini gagal, itu bahaya. Ya, yang sukses itu yang menyikapi segala kelebihan ini dengan kesabaran di jalan Allah. Kan sabar itu kegigihan ada di jalan Allah. Bagaimana menjadi seorang pemimpin? Ini barusan ada tamu, mungkin beliau sudah pulang ke rumah dari Dirjen Pajak. Sekarang di Jakarta tuh katanya tiap duhur harus sholat berjamaah 500 katanya. Di kantornya tuh tiap asar berhenti. Ya alhamdulillah, ini pemimpin kalau begitu. Kemana-mana sosialisasi citra perbaikan pajak, karena pajak itu akan menjadi 75% dari penghasilan negara. Kalau pemimpinnya sudah punya political will yang bagus, ikut. Tapi kalau pemimpinnya bos juga ngambil, semua ikutan ngambil.